Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, akan bahas sesuatu yang lagi ngetren di dunia sepak bola nih, yaitu tentang formasi 3-2-5. Di sini udah ada Mas Wendy. Siang Mas Wendy. Halo, selamat siang. Zikri, analis dari Sulut United. Ya, Pak. Ada Fayat, baru lulus nih, tapi masih analis di Akademi Persija. Siang ya. Siang, Coach Patrick. Waduh, panggil coach lagi. Dan tentu saja sudah ada Mas Noval, analis di PSS Sleman ya Mas. Kompetisi kan ditunda lagi. Sekarang kesibukannya apa tuh Mas? Kesibukan sekarang ngisi ini kelas. Jadi kan karena sekarang PPKM nggak ada latihan. Sekarang kita latihannya virtual. Ada sesi latihan fisik untuk pemain, ada sesi analisis taktik juga. Jadi ngisi bagian kelas analisis itu. Oke, sekarang daripada berlama-lama kita mulai aja deh. Kita pada siang hari ini akan membahas tentang attacking shape 3-2-5. Mungkin Mas Noval deh yang paling senior. Mas, senior. Attacking shape itu apa ya? Dan bedanya sama formasi apa sih? Formasi itu kan tatanan dasar ya. Tatanan awal tim. Jadi misal dia mau main dengan berapa defender, kiper kan satu pasti. Berapa midfielder, berapa winger yang dipasang, strikernya berapa, terus apakah midfieldernya itu ada 2 gelandang bertahan, 1 gelandang serang, semacam itulah. Itu formasi dasar. Nah, ketika main di lapangan, itu kan situasinya kan jadi berbeda tuh. Ada momen ketika dia bertahan, ada momen ketika nyerang. Ketika dia pegang bola kan bisa jadi mungkin dia yang pakai fullbacknya naik ke atas, itu kan jadinya enggak 4 lagi di belakang. Jadi misal dia pakai 4 di belakang dengan 2 stopper, 2 fullbacknya naik ke atas kan jadi 2 stopper tinggal. Dan fullbacknya naik, mungkin dia naiknya di tengah jadi bareng midfielder, mungkin jadi 2-6-2 atau mungkin jadi formasi lain, itulah. Attacking shape jadi formasi struktur, istilahnya struktur kalau kita pakai di PSS Academy. Itu struktur yang kita gunakan ketika kita pegang bola. Mau tanya nih Mas, kan sekarang tim banyak banget yang main 3 back gitu, dengan berbagai variasinya lah, 3-4-3, 3-5-2 tadi, dan hari ini kita mau bahas 3-2-5. Bahkan udah banyak tim yang bisa dibilang sukses gitu pakai formasi, pakai struktur menyerang 3-2-5. Kayak misalkan Italia atau Chelsea atau misalkan Manchester City dan segala macam. Keuntungannya apa sih Mas kalau menyerang dengan struktur 3-2-5 tuh? Ini aku mau share dikit ya. Sebelum mulai ini, sambil aku nata ulang, tadi mau revisi dikit. Jadi yang tadi 3-2-5 sama 3-5-2 itu beda, karena di 3-2-5 itu kan 2 gelandang bertahan tuh. Iya. Terus ada 5 di depan, itu kan masing-masing orang di samping kan, 2 orang di samping. Nah, jadi yang di tengah itu ada 3. Itu biasanya kadang kita sebut dengan 3-4-3, tapi beda lah itu. Oh. Nah, kalau di 3-5-2 kan cuma ada 2 orang yang di depan. Iya. Geometri dasarnya itu beda, itulah. Karena jumlah pemainnya ya di tengahnya beda gitu ya. Nah terus kita mau sekarang 3-2-5. Oh, ini bajunya merah hitam AC Milan nih Mas, kayaknya nih. Jadi pertama kalau kita bicara soal keuntungan dari 3-2-5 ini, itu kan ada 5 orang di lini paling depan, yang ini nih. Yang biru ya, tim yang biru kita ya. Yang biru. Nah, kan kebanyakan sekarang, bukan kebanyakan, ada beberapa tim yang defend dengan 4 di belakang, ada beberapa tim yang defend dengan 5 di belakang. Nah, kita sekarang bicara pertama lawan tim yang defend dengan 4 di belakang. Kalau 4 di belakang, kalau kita menggunakan struktur 3-2-5, otomatis kan kita punya menang jumlah nih, 5 lawan 4 di sini. Iya, betul. Ya kan? Nah, di 5 lawan 4 ini, unggul jumlah udah pasti menguntungkan. Dan kedua, bakal gampang banget bikin di masing-masing posisi ini 2 lawan 1. 2 lawan 1. Ini penting banget kalau kita masuk ke latihan. Situasi 2 lawan 1 itu penting banget untuk dikuasai pemain. Untuk diidentifikasi, dikenali bagaimana memanfaatkannya, itu penting banget.
Terus kalau misal nih lawannya pakai pakai apa namanya? 5 back. 5 di belakang. Kan berarti masing-masing udah kepegang satu-satu nih. Iya. Satu lawan satu. Nah, keunggulannya ada di mana? Keunggulannya itu ada di area ini. Area itu, sorry. Karena di sini sekarang yang press yang tadinya itu cuman, yang tadinya kalau pakai 4 kan 4 back kan ada 6 ada orang 6 orang, ya? 6 orang di atas. Nah, sekarang berkurang jadi tinggal 5 ini. 5 orang, 5 lawan 5. 5 lawan 5 kalau kita biasanya kan ketika build up kan kiper ikut terlibat tuh. Bisa ikut ya? Ya. Ini udah 6 lawan 5. Oh. Tapi selain itu juga ini tidak gampang buat kalau misal nih 5 lawan 5 kita kurang jumlah orang nih. Kita pengen nambah punya keunggulan jumlah buat lawan 5 ini. Satu orang ini ikut drop ke sini buat bantu overload si nomor 10 ini. Oh. Ini kan enggak gampang buat si nomor 3 ini untuk ikut press ke atas. Kalau dia ikut ke atas, kan otomatis ada space di sini. Nah, ini kan bisa dipakai buat run behind oleh pemain-pemain di sekitarnya. Jadi kan berbahaya. Kalau koordinasinya enggak bagus, itu berbahaya. Seperti itu. Itu keunggulannya dari si 325 ini. Kalau di PSS juga pakai ini kah, Mas? Sebagai pola dasarnya atau? Pola dasarnya bukan 325. Pola dasarnya dari 4141 433. Nah, tapi ketika kita pegang bola, kita pakai 325 ini. Oh, jadi nggak harus formasi awal bisa macam-macam, tapi ketika attacking shape lagi-lagi bisa diubah gitu ya, jadi 325. Oke. Nah, sekarang coba saya mau ke Zikri dulu atau Fayat nih. Zik, lu kan fans Chelsea nih. Chelsea kemarin juga juara gitu, pakai 325. Ada nggak gimana sih si Chelsea ini pakai 325 tuh kayak gimana? Mungkin lo bisa sharing pakai gambar atau apa gitu? Wah gila lengkap banget. PPT-nya dibuka semua. Chelsea juga semenjak Tuchel masuk ya main dengan formasi dasar 3-4-3. Nah ya 3 back. Ya formasi dasar 3-4-3 tapi ya ketika menyerang si wingback ini akan naik gitu sehingga di depan jadi ada 5. Jadi yang membentuk ya shape yang akan kita bahas sekarang ini 325. Kalau Chelsea dinamikanya seperti ini, tapi nanti kita bakal bahas juga kan di akhir soal tim-tim lain yang dengan formasi lain tapi bisa membentuk shape ini juga gitu. Nah, kalau Chelsea memang dengan 3-4-3 ya natural aja sih memang ya wingback-nya naik sehingga di depan membentuk 5 gitu. Dan cuma ada satu pernyataan menarik lah dari Pep Guardiola ketika mau di final Liga Champions. Waktu itu ada interview dengan Ferdinand di TT Sport. Ya ini videonya ini. Dia bilang kayak gini kurang lebih. Kenapa sih Chelsea bisa main bagus? Karena mereka punya 3 holding midfielder dan mereka dekat 5-5 ini dekat sehingga bisa main passing-passing pendek kayak gitu, bisa sirkulasi, bisa progresi lewat tengah juga. Tapi di satu waktu mereka juga sangat lebar gitu, karena ada wingback-nya itu. Gitu. Nah ini, they are so wide with the wingback and so deep with the movement of Timo Werner in behind. Jadi ya 5 pemain di belakang ini dia bisa main sirkulasi gitu. Tapi ketika lawannya misalnya rapat ya dia bisa main ke sayap gitu karena ada wingback yang jaga kelebaran lah gitu. Jadi itu nggak sama sekali nggak mudah untuk lawan gitu. Jadi nah kayak gini ya. Ketika dia rapat kayak gini ya bisa dilempar ke sayap dan nanti di sini bisa ya ini yang tadi Mas Noval bilang juga dia bisa 5 lawan 4 di depan tapi kalau lawannya dia coba melebar gitu, coba defense dengan agak lebar ya ini bakal banyak
bolong-bolong di juga dalam gitu. ya. Jadi bisa bolong di dalam gitu. Nah itu Oke. kenapa ya bahkan Pep Guardiola pun bilang kayak gitu. Dan Oke. nomor 9-nya itu Werner, dia sering Lari ke banyak bikin belakang. line in behind, jadi lari ke belakang lini, dan jadi ya garis pertahanannya nggak bisa terlalu rendah dan nggak bisa terlalu Tinggi juga ya. nggak bisa terlalu tinggi juga gitu, karena akan beresiko juga. Jadi Oke. bisa banyak space lah di ruang antar lininya gitu. Oke. Dari Mas Wendy atau Fayat ada mau nambahin terkait Chelsea ini? Yang menarik sebetulnya dari 3-2-5 ini sebetulnya kan pengulangan taktik ya. Kalau kita lihat sejarah taktik itu, Haver Chapman itu waktu di Arsenal waktu kejayaannya juga pakai yang sama 3-2-5 atau WM formation. Tapi perbedaannya mungkin dari teman-teman yang udah sampaikan tadi, ya kalau di masa lalu itu atau yang taktik-taktik lama itu nggak ada dinamika untuk perubahan atau mekanisme perubahan dari 4-3-3 ke sini, nggak langsung jadi 3-2-5. Dari dulu ada penyerang dalam, terus kanan dalam, kayak gitu-gitu. Ya memang strikernya 5 dari dulu, backnya 3, tengahnya itu disebut fullback, center halfback itu atau halfbacknya itu dasarnya dari situ sih, dasarnya dari situ. Ini aku ngasih insight lain aja soal penggunaan taktik yang ternyata berulang gitu, digunakan lagi di era sekarang. Oke, mantap Mas. Kembali ke Mas Noval nih, Mas. Saya mau nanya, kayak misalkan tadi di PSS gitu, Mas Noval bilang formasi dasarnya kan 4-1-4-1, terus bisa ketika menyerang jadi 3-2-5 gitu. Kurang lebih kayak Italia kemarin pas Euro. Mereka kan 4-1-4-1, 4-3-3, lalu ketika nyerang jadi 3-2-5. Itu rotasinya gimana ya Mas? Ngubah penempatan pemainnya. Beda kan dengan tadi kalau Chelsea kan ya tinggal wingback-nya aja naik ke atas gitu kan. Sedangkan kalau tim yang main 4-1-4-1 atau 4-3-3 tuh kayak gimana Mas? Ini dari strukturnya, perubahan strukturnya, atau dari cara ngelatihnya? Oke, dari perubahan struktur dulu deh yang kayaknya lebih simple gitu. Kalau dari perubahan strukturnya yang dilakukan di PSS itu persis seperti yang biru ini. Gimana tuh? Ini ada nomor 2 yang masuk di dalam. Nomor 2 itu coba mungkin maaf Mas, coba mungkin dari 4-1-4-1 dulu gitu, biar kebayang kira-kira gimana nih. Ini kan 4-1-4-1 dasar nih. Atau 4-3-3 lah. Iya, 4-3-3. Nah, nomor 8 sama 10 ini, 2 gelandang ini, itu ngambil posisi di ruang antar lini. Oke. Naik tinggi. Terus, salah satu dari fullback nomor 2 atau 5 ini, itu yang masuk ke dalam. Tapi ini masih enggak cuman ini. Ini masih fase awal kita belajar. Nantinya itu bakal ada situasi di mana ini naik, seperti yang dibikin Itali. Salah satu fullback naik, salah satu gelandang turun, salah satu winger masuk. Ini kan perubahannya kan beda tuh. Perubahan yang ini sama perubahan yang tadi ya. Nah, sama yang ini. Iya. Bedanya kalau yang ini itu cuma satu orang yang geser ke dalam, yang berubah posisi. Iya, back side fullback kanannya ya. Cuman si ini nih. Iya. Kalau yang satunya kan stop share. Yang tadi Italia. Kalau yang Italia itu kan fullback masuk naik, gelandang turun, winger masuk. Itu kan punya kompleksitas yang beda tuh. Cuman 1 atau 3 orang yang bergeser posisi itu kan beda. Itu nanti pengaruh di transisinya juga. Maksudnya ketika transisi harus balik ke posisi defense. Nah, begitulah. Jadi beda formasi awalnya sama, tapi ketika rotasi itu bisa beda banget gitu ya. Tadi Mas Novel bilang kalau ya
sama formasi dasarnya tapi perubahan rotasi pemain itu bisa beda. Itu kenapa kira-kira Mas? Apa gara-gara profil pemain kah atau pilihan pelatih kah atau gimana? Kalau di level pro, di level top, itu kan yang dikejar kan hasil tuh. Kalau dikejar hasil, dia harus segera menyesuaikan dengan pemain yang dimiliki. Jadi kalau dia punyanya fullback yang cuma bisa main di samping, ya otomatis main kayak yang dilakukan Italia itu. No. Nah, kalau di level akademi, si PSS Akademi ini, kan kami kan tujuannya untuk pembinaan pemain, ngajari pemain sesuatu yang baru salah satunya. Nah, fullback ini, misal dia belum bisa masuk ke dalam, ya kita latih untuk main di dalam. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Nah, sekarang mungkin mau ke Mas Wendy atau Fayat nih. Ada satu tim yang kita belum sebut nih. Tim juara Premier League kemarin, Manchester City, yang juga ketika menyerang pakai 3-2-5 gitu. Itu kira-kira gimana tuh? Mungkin ada yang bisa jelasin? Sebenarnya saya mau nambahin juga sih kalau yang memorinya nggak terlalu jauh juga itu Brasil kemarin juga sama. Danilo bek kanannya nggak naik, terus yang kiri Renan Lodi naik, terus gelandang pertahannya 2 Casemiro sama Fred di depan. Itu 3-2-5 juga, itu salah satu contoh. Tim lain juga menggunakan yang sama, artinya memang shape atau struktur 3-2-5 ini juga dipakai banyak tim gitu. Mungkin kalau Man City, Fayat mungkin ada perbedaannya karena nanti mekanismenya. Silakan ya. Izin share screen. Mantap. Jadi kalau City sama 3-2-5, tapi mungkin rotasinya berbeda ya, karena kamu menyesuaikan profil. Dia punya winger Sterling dan Mahrez yang sangat baik di area lebar, situasi 1 lawan 1, terisolasi. Jadi mereka sangat banyak digunakan Pep di area lebar, dan tentunya juga mungkin Pep punya filosofi tersendiri yang dia sering pakai winger yang kelebarannya itu di atas, karena mungkin tujuannya untuk merenggangkan backline lawan juga. Sementara tiganya biasanya ini fullback kiri Joao Cancelo biasanya masuk, kemudian dua nomor 8-nya Gundogan dan De Bruyne itu lebih tinggi. Kemudian di sini ada Rodri, ini Cancelo, mungkin Laporte karena dia kaki kirinya bagus, dia main di kiri. Ini John Stone dan ini Kyle Walker. Variasinya juga kadang juga jadi 2-3-5, Cancelo, Rodri dan Walker di tengah, kemudian ini di belakangnya ada Laporte dan John Stones. Tapi kalau dia 3-2-5 biasanya begini. Kalau nggak salah tuh pas lawan Gladbach ya, 16 besar Liga Champions dia pakai yang begini. Oke. Dan berapa kali dia nemu Cancelo dan Rodri di belakang cover shadow lawan lewat satu sirkulasi sederhana dan akhirnya bisa progres banyak. Gitu kira-kira, Pet. Tapi hanya ketika Cancelo main kah back kirinya masuk, atau ketika Zinchenko main juga masuk back kirinya? Mungkin kalau Zinchenko bisa ya, cuman yang sedikit berubah biasanya kalau misalkan yang main ini Benjamin Mendy. Mendy mungkin ya dia banyak main di luar, cuman ya kan memang dinamis ya, jadi bisa aja terkadang dia main di dalam, tapi biasanya pakai formasi ini yang kelihatannya paling memungkinkan itu kalau misalkan Cancelo yang main. Oke, nah sebenarnya gue juga mau nambahin sih ya terkait City ya, apalagi City yang di musim pertamanya Guardiola. Coba lu ini deh, coba gue yang mau share screen sekarang. Bisa. Oke. Tunggu ya. Share screen. Udah kelihatan nih? Kelihatan belum? Oke, udah. Oke, nah mereka kan ya City kan 4-3-3. Ini musim 2016-2017 gitu. Nah, pertama mereka gelandang bertahannya turun. Ini kebiasaannya Guardiola ketika di Bayern. Lalu kedua back sayapnya waktu itu si Zabaleta sama Kolarov masuk. Jadi dua-duanya back fullback masuk ke dalam, kayak kalau di Bayern mungkin Lam sama Alaba. Nah, sisanya sih sama, kurang lebih sayapnya lebar, gelandang serangnya naik. Ini yang City yang
musim pertama Guardiola ya, di mana fullbacknya dua-duanya masuk, gelandang bertahannya turun. Meskipun waktu itu mereka nggak cukup sukses sih dengan ini, kayaknya waktu itu mereka hanya peringkat 4 kalau nggak salah, atau peringkat 3 ya. Tapi gitulah, maksudnya kayaknya 3-2-5 ini bukan formasi baru gitu, tapi memang udah lama dan apa ya, dan banyak variasinya, dan yang nggak selalu berhasil juga gitu ya. Nah, mungkin mau tanya nih untuk Mas Noval dulu. Dari formasi 3-2-5 ini kekurangannya kira-kira apa, Mas? Oke. Kelemahannya sambil share. Sebenarnya kelemahannya itu sangat kontekstual ya. Jadi kalau tergantung situasi, tergantung pemain yang kita gunakan, dan tergantung kapan penggunaannya. Jadi misal nih salah satunya nih. Kalau kita tahu lawan kita pakai formasi atau struktur bertahan dengan 3 pemain depan. 3 pemain depan ini kan 7, 9 dan 11 itu. Iya. Itu kan bakal gampang banget ngepres dengan situasi 1 lawan 1 seperti ini. Iya. Nah, itu kalau defender yang dipunya si tim biru ini itu tidak bagus dalam build up, tidak bagus dalam handling bola, dia bakal sangat kesulitan untuk nemu pemain yang di tengah ini. Nemu ini atau ini. Karena begitu dia di-press, dia tidak bakal bisa lihat dengan nyaman orang ini. Padahal di situ, meskipun di situ menang jumlah ya. Itu. Terus atau mungkin ada situasi lain, itu tidak bagus dalam pemain-pemain depannya. Dalam attack di ruang sempit, ada situasi misal strikernya itu berasal dari tim-tim lemah, bukan tim lemah apa istilahnya? Tim-tim kecil. Iya. Yang kebiasaannya itu main counter attack. Jadi mereka kebiasaan attack di space yang gede, bukan attack di space kecil. Nah, kalau mereka pakai situasi 3-2-3-5 ini dan lawannya itu defend rendah, mereka tidak punya space banyak untuk main buat mereka sendiri. Space-nya jadi kecil sekali. Itu jadi kelemahan buat mereka sendiri. Nah, tapi kalau lihat dari geometri paling mendasar, geometrinya nih. Pertama di belakang ini cuma ada 3 nih, 3 orang ini. Nah, 3 orang ini kalau mereka itu tidak tahu bagaimana handle situasi counter attack cuma bertiga ini, itu bakal kejadian seperti ini. Itu sering bakal kejadi. Mudah terserang balik gitu ya, Mas ya. Jadi misal ini dibayangin aja ya, karena ini agak sulit ku geser. Oke. Misal bola direbut merah. Terus bola di diagonal ke nomor 11 ini. Okay. Nah, kalau nomor 5 ini dia langsung sekali ambil ke 11. Jadi maksudnya dia paksa untuk press ke samping. Iya. Nah, yang bisa balik ke dalam kotak ini di depan kiper itu cuma ada nomor 2 orang, nomor 3 sama nomor 4. Itu bahaya banget. Nah, biasanya kalau situasi 1 lawan 1 gitu, terus nomor 4-nya ketarik buat cover nomor 5, dan di tengah kotak penalti untuk cover, untuk lindung kiper itu jadi cuma 1 orang, nomor 3. Sorry, HP kok agak error dikit. Ya, jadi pada intinya ketika serangan balik, kalau dari 3 back itu salah satu ada yang tertarik keluar, di bawah tinggal 2 gitu ya, langsung bahaya sekali gitu ya, Mas ya. Nah, itu beda dengan struktur 4 back. Tapi 4 back juga tidak penjamin aman juga kan, kalau misal 2 full backnya naik tinggi, tapi tidak ada yang cover di belakangnya juga bahaya. Memang nggak ada formasi yang paling bagus gitu, jadi apapun selalu, formasinya ada kelebihan kekurangannya. Selalu butuh konteks untuk menjudge situasi itu. Mungkin ke Mas Wendy atau Fayat atau Zikri sekarang, kalau dari tim-tim yang udah kita bahas nih, kayak misalkan Chelsea atau Italia gitu, di 3-2-5 mereka tuh kelemahannya apa kira-kira? Siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Boleh. Tadi yang dibilang Mas Noval tuh yang paling sering kelihatan itu yang kalau lawan press pakai 3 pemain depan yang kan situasinya langsung 3 lawan 3, dan biasanya 3 pemain depan itu kan juga lebih compact dan akhirnya nutup opsi buat dia main ke 2 gelandangnya itu. Jadi ya akhirnya mungkin fullback, wingbacknya juga harus banyak turun, artinya kan jadinya orang di depan jauh lebih berkurang. Dan turunnya itu juga bisa jadi dengan angle yang nggak bagus, yang akhirnya dia harus paksa sirkulasi lagi atau terpaksa pakai kaki lemahnya
Dan yang kita tahu kan kalau opsi sudut passing di area flank kan lebih sempit ya dibanding area tengah atau half space. Jadi mungkin itu biasanya yang kesulitan kalau lawan press pakai 3. Terus juga biasanya full center back yang di samping itu terkadang kalau misalkan dia terlalu melebar atau terlalu ya misalkan sirkulasi dia bisa tembus bisa pindah arah serangan, tapi karena dia sudah terlalu melebar akhirnya juga opsinya jadi lebih sempit dan lawan bisa antisipasi situasi 3 lawan 3 di sisi jauh gitu. Mungkin gitu Coach Patrick. Mas Wendy ada mau nambahin Mas? Iya. Sebenarnya lebih ke tren taktik untuk yang ada sekarang gitu. 3-2-5 itu sebenarnya kan terlalu banyak pemain di belakang. Kayak tadi udah disebut sama Coach Noval, kalau lawan dengan blok rendah terus bertahan dengan banyak pemain, maka dia akan kurang pemain juga. Dengan 5 pemain depan terus dua gelandang gitu. Nah, ini share juga yang ada tren taktik sekarang tuh menggunakan yang digunakan ya Conte di tahun 2017 ya 2017 tuh pakai. Nah, ini tiga pemain ini kalau misalkan yang ngepres cuman misalkan timnya bertahan nih cuman 1 orang, ini kan tiga pemain kan terlalu banyak gitu, terlalu banyak pemain gitu. Nah, profil itulah kenapa mungkin 3 back disebut juga dulu formasi yang bertahan gitu, karena 3 pemainnya bakal bertahan. Tapi ini yang diubah kemarin oleh Conte dulu dengan memainkan Azpilicueta di sebelah kanan. Azpilicueta kita tahu back, jadi ketika musuhnya cuma ninggalin 1 pressure gitu, nggak perlu banyak pemain, jadi Azpilicueta bisa bantu naik. Yang paling ekstrim sebetulnya Chris Wildernya Sheffield United ya. Ini 2 center back-nya tuh punya kemampuan kayak Azpilicueta semua gitu. Baik di kiri bisa overlap, di kanannya juga bisa overlap. Ini mungkin yang buat saya yang revolusioner sekali ya dia, Chris Wilder, meskipun Sheffield United akhirnya cedera gitu. Bahkan kemarin Italia meskipun 3-25 ketika Inggris main kayak gini gitu. Si Chiellini ini juga naik kemarin. Chiellini itu sampai naik di samping gelandangnya gitu. Di samping gelandang sampai naik, meskipun nggak sampai overlap ngelewatin sayapnya, dia cukup naik tinggi. Nah, ini mungkin bukan, bisa jadi kelemahan juga kalau nggak punya pemain center back yang bisa overlap. Namun ini juga membentuk role baru sih ya, nanti bukan role baru ya, artinya pemain harus punya kemampuan lain gitu, center back nggak cuma soal dalam bertahan aja. Makanya ada kayak pemain kayak Bastoni gitu. Bastoni di kiri dia bisa naik, dia juga seorang center back. Artinya udah mulai banyak sih pemain-pemain yang semacam Azpilicueta gitu. Meskipun bukan, mungkin profil yang paling bagus mungkin Bastoni karena dia secara postur tinggi gitu. Dulu Azpilicueta pernah diekspos juga waktu sama Spurs dengan mainkan Dele Alli atau siapa yang sering di long ball ke sini, akhirnya ke ekspos juga. Makanya sekarang profil yang buat saya yang paling bagus tuh profilnya Bastoni sih, karena dia sebenarnya CB juga tapi cukup nyaman gitu dengan bola. Gitu. Kalau Maguire enggak Mas ya? Maguire sebenarnya bagus juga sebagai progresor, bagus ya. Yang aneh juga justru dia itu sebetulnya kaki kanan kan, tapi sering dipasang di kiri. Tapi justru dia untuk progresif dengan bolanya sebenarnya bagus. Tapi kalau di 3 back itu, seingat saya sih MU kayaknya lebih mainin yang lain gitu. Maksudnya kalau 3 back itu kayaknya Shaw atau siapa gitu. Atau mungkin juga pernah juga sih Maguire di profil itu kayak Inggris waktu lawan 3-4-3 kan juga sama juga Maguire. Oke, cuman satu lagi mungkin yang kurang, tadi sempat disebut sama Coach Noval kalau ada pemain yang saya share lagi ya. Nah, kalau ada pemain yang ini saya ambil yang bertahan yang ini ya, kalau yang bertahan yang merah ya. Nah, kalau ada pemain yang di biru ini yang saya goyangin ini pemain ini kan harus naik. Nah, profil dari 3 back itu lebih banyak, bukan lebih banyak sih, harus bisa juga bertahan di
area depan. Jadi nggak cuma area belakang aja, dia harus agresif melakukan press ke depan gini. Meskipun agresif ini juga nggak bisa dikatakan seperti tadi, harus ada perhitungan, harus ada koordinasi gitu. Makanya kayak pemain-pemain yang cocok kan kayak Rudiger. Rudiger pun meskipun di Jerman juga ke expose gitu. Waktu di Chelsea oke, dia bertahan di area depan seperti ini, naik ke depan. Maguire bagus ketika lawan Jerman, sering naik ke depan, ninggalin meskipun beberapa kali posnya juga ke expose juga. Artinya memang 3 back ini kelemahannya, bukan kelemahan sih, profilnya juga harus lebih agresif untuk bertahan di area depannya dia nih. Ini untuk yang merah ini area depannya dia. Seperti itu. Lebih fokusnya sih lebih ke depan sih kalau menurut saya, karena kalau belakang bisa di cover sama back lain kayak gitu. Oke, thank you Mas. Nah, mungkin ke Mas Noval lagi nih. Mas Noval, kira-kira tren sekarang kan 325 gitu, attacking shape 325. Mau nanya, kira-kira cara menangkalnya adakah shape atau pola main tertentu gitu yang bisa untuk melawan 325 ini? Atau gimana Mas? Jadi salah satunya tuh kayak yang dibilang Mas Fayed tadi ya. Ini itu melakukan press dengan 3 orang depan ini itu yang compact, rapet. Jadi jarak horizontalnya itu deket. Misal salah satu contohnya itu kayak model pressingnya Liverpool. Jadi 3 orang depannya itu deket, atau Glasgow yang Steven Gerrard itu mana? Rangers. Ya, Glasgow Rangers. Jadi dia pressing dengan 3 orang depan yang rapet. Bisa diarahkan ke samping, bisa diarahkan ke tengah. Itu kan tergantung mana pemain yang lemah. Itu bisa. Tapi ini juga nggak selalu berhasil. Kalau kita lihat belakangan yang dilakukan Conte, atau kemarin di Italia Mancini juga melakukannya, timnya Mancini. Itu kayak gini nih. Jadi di sini, misal bola di nomor 5 ini, dia di press. Terus anggaplah jalan masuk ke dalam ini, siapapun lah, udah dikunci, udah ditutup jalan masuk ke dalamnya, atau back pass. Nah yang dilakukan itu sederhana banget, seperti ini. Ini pemain ini bakal turun, dia kan diikutin nih. Nah bola dipassing ke dia, itu bukan untuk dikontrol, untuk dikuasai, untuk dia melakukan one on one, tapi untuk langsung direct pass ke depan, di long pass. Nah targetnya itu bisa 9 ini, atau orang yang lari di belakang. Tujuannya itu, kalau 9 ini bisa menang bola, misal Harry Kane itu kan kuat banget kuasai bola. Dia kontrol itu, dia mulai attack dari situ. Itu kan kalau striker punya striker kayak Harry Kane, Lukaku. Kalau nggak punya, bola mantul. Nah, di sini kan mereka punya menang jumlah nih. 4 lawan 3 nih. Iya. Nah, itu yang dilakukan Conte, pelatih-pelatih Italia itu sering, nggak tahu sih, sering atau enggak. Yang aku tahu Conte sama Mancini. Itu melakukan ini. Nah, tapi bukan intinya. 3 orang depan ini yang press langsung dengan jarak yang rapat itu bikin sulit, karena ini kan 1 lawan 1 semua. Nah sisanya itu juga harus di situasi 1 lawan 1, opsi untuk keluar winger ini 11 sama 7 ini kan 1 lawan 1 sama fullback. Nah kalau tengah ini kan tergantung gimana pergeserannya tuh. Nah kalau yang attack ini tidak kuat 1 lawan 1, ini bakal kesulitan banget untuk keluar dari situasi ini. Ini menarik juga ya, maksudnya melihat juga tren bertahan yang belakangan ini banyak lagi pakai man to man gitu Mas ya. Jadi secara nggak langsung juga ternyata bisa untuk menangkal si 325 ini. Apalagi dengan tim-tim yang mungkin nggak semua pemainnya bagus. Situasi 1 lawan 1 itu penting banget untuk waktu kita nyerang, waktu kita pegang bola, tim pegang bola untuk keluar dari pressing. Jadi meskipun pakai struktur apapun, kita punya keunggulan jumlah seperti apapun, tapi kalau handling 1 lawan 1-nya tidak bagus, bakal sulit untuk keluar dari situasi pressing. Pemain harus kuat 1 lawan 1 pegang bola, atau 1 lawan 1 defend. Ya ada tambahan lagi sih. Mungkin seperti yang dilakukan Inggris ya. Jadi saya kemarin nyebut kalau yang dilakukan Inggris itu yang ciptain situasi 1 lawan 1 dengan mengubah formasinya jadi 3 back gitu. Jadi yang dilakukan Inggris tuh misalkan yang biru ini Itali dengan 3-2-5, Inggris
ngubah formasinya juga dengan 3 back. Tujuannya untuk mirroring itu tadi, mirroring mempersama, meskipun secara di atas kertas 4-3-3 sama 3-4-3 itu bukan mirror itu, tapi kalau dilihat shape-nya dalam bertahan dan menyerang itu ketemu gitu. Kurang lebih sama ya. Ketemu ya. Jadi 3-4-3-nya Inggris kan gini, 3-4-3 yang warna Inggris, yang biru Itali, lawan 3-2-5 Inggris, Itali menyerang dengan 3-2-5 kayak gini. Nah, fullbacknya Inggris turun ketemu yang samping terus kayak gini, dan ini turun. Nah, akhirnya juga tujuannya sama seperti yang disebut tadi, ketemu untuk dapat situasi 1 versus 1 gitu. Meskipun Inggris kemarin 3-nya ini nggak ngepres ke depan, justru malah menunggu gitu, lebih nunggu ke sini gitu, lebih nunggu ngisolasi dua gelandangnya Itali gitu. Secara prakteknya seperti itu, tapi tujuannya sama sih seperti ini, untuk nyiptain situasi 1 versus 1 terutama di belakang. Kira-kira itu mungkin ya, kita udah bahas banyak dari attacking shape 3-2-5, kelebihannya, kekurangannya, terus praktek berbagai tim gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan atau mau disampaikan, Mas Noval mungkin? Tambahan sedikit soal tim luar yang pakai 3-2-5. Iya. Kasus menarik itu dari Liverpool. Jadi mereka sebenarnya 3-2-5 itu enggak selalu 3-2-5, tapi momen-momen tertentu aja dia bikin 3-2-5. Kalau dulu tahun kemarin kan masih ada Wijnaldum tuh. Iya. Nah, itu kadang di belakang itu sisa 2 stopper, misal Van Dijk dan Joel Matip atau siapapun. Nah, si Wijnaldum itu bakal geser ke samping itu, sama Robertson kan naik. Iya. Dua-duanya kan naik tinggi. Iya. Nah, si Wijnaldum itu bakal geser ke misal sisi kiri, di antara Van Dijk atau Robertson. Van Dijk Robertson dia di situ. Nah, yang tengah itu sisa si Naby Keita sama Henderson aja, atau Thiago atau siapapun. Nah, si Salah sama si siapa? Mane itu bakal geser ke tengah, main di dalam. Nah, itu kalau bisa sampai ke depan itu kan si Alexander-Arnold sama si Robertson kan di depan, sejajar sama Firmino, Salah, Mane itu. Iya. Tinggal bisa 2 tengah. Tapi kadang-kadang juga kan enggak selalu dua-duanya langsung ke depan. Dua-duanya kadang agak tunggu lebih dekat sama 3 orang belakang. Nah, yang tadi di awal aku bilang itu beda 3-4-3 sama 3-2-5. Bedanya itu kalau 2 winger ini langsung di depan, kan dia langsung ketemu 1 lawan 1 sama fullback lawan. Kalau misal lawan pakai 5 di belakang, mereka langsung kena marking. Nah, tapi kalau misal 3-4-3, si pemain samping ini lebih turun. Kalau lawan mainnya compact rapat di tengah, yang samping ini kan otomatis nggak ke marking. Itu kan free. Nah, itu biasanya bakal ngasih situasi sirkulasi sama lepas dari pressing itu yang beda. Kalau orangnya lebih rendah, dia bakal gampang keluar lewat samping itu. Menarik. menarik. Kalau dari Mas Wendy atau Zikri, Fayat, ada mau ditambahin lagi? Ya, ini sih paling sorry. Ini biasanya Conte kan juga ada variasinya itu, yang keluarnya itu buat kasih sirkulasi si gelandangnya, jadi fullbacknya tetap press tinggi pas zamannya Hakimi sama Perisic yang musim lalu, dan yang keluar itu ininya si gelandangnya. Mungkin kalau Conte pakainya 3 gelandang ya, tapi ada beberapa juga yang pakai 2 gelandang, jadi 3 di bawah dan gelandangnya 2 ini yang keluar ya semacam jadi fullback sementara lah gitu. Jadi fullbacknya bisa tetap tinggi di atas, dan ya tergantung lawan juga sebetulnya dia pressingnya pakai berapa. Tapi kalau intinya kalau misalkan lawan pressing pakai 3 compact kan, misal kita pakai 4 juga kita bisa menang jumlah, bisa sirkulasi gitu. Tambahan dikit ya, itu juga sering dipakai si Guardiola. Gundogan atau De Bruyne kadang geser hari tengah jadi fullback sementara. Dulu waktu di Bayern Munchen juga pakai kayak gitu. Si Arturo Vidal atau Thiago geser kayak gitu. Kadang si Tuchel juga kadang pakai si Mason Mount geser sampai ke samping jadi fullback sementara. Zikri gimana sih? Tadi mau ngomong? Ya, tadi kita udah bahas berbagai macam tim Eropa yang membentuk shape 3-2-5 dan dari formasi dasar yang berbeda-beda gitu ya, karena memang menyesuaikan pemain gitu. Kayak ya contohnya misal Italia ya, mereka punya
fullback kiri yang Spinazzola yang sebenarnya kalau di Roma kan Roma juga mainnya 3 back dan Spinazzola ini jadi wingback kiri. Jadi emang dia maju aja gitu terus naik terus gitu dan Italia juga punya Barella yang di Inter ya sangat baik lah main di half space kanan dan bisa kombinasi dengan Hakimi wingback kanan dan striker Lukaku juga gitu dan jadi memang pasti menyesuaikan pemain dan menarik juga gitu dilihat ke depannya apakah ada mekanisme-mekanisme baru gitu seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin kita nggak terlalu kepikiran gitu akan bisa membentuk set 3-2-5 dari formasi tersebut dan dengan transformasi yang tertentu itu gitu. Jadi ya itu menarik juga sih diikutin gitu. Oke, thank you Zik. Mas Wendy mungkin terakhir nggak ada? Oh nggak ada. Oke lah. Kira-kira begitu untuk diskusi siang hari ini terkait tentang attacking shape 325. Terima kasih banyak untuk Mas Noval, terima kasih banyak untuk Fayat, Zikri, dan juga tentunya Mas Wendy sebagai yang punya ruang taktik sudah mengadakan diskusi ini. Ya. Untuk teman-teman yang mau kasih saran topik langsung di kolom komentar aja atau di Twitter biar nanti kita obrolin bareng-bareng lagi. Kira-kira gitu aja. Terima kasih semuanya sekali lagi. Sampai jumpa. Sama-sama.